Tutup pintu damai, Verrell Bramasta, kami tidak akan cabut laporan. Artis Verrell Bramasta mengaku tidak akan pernah memaafkan dan menutup pintu damai pada Ferry Irawan karena telah menganiaya ibunya, Vena Melinda. Bahkan Verrell mengaku ibunya dan keluarga mendukung untuk terus melanjutkan proses hukum kepada penganiaya ibundanya itu. Hal itu diungkapkan Verrell saat diwawancarai media, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Kita enggak ada kata damai, Mama sudah janji sama Mama untuk enggak akan cabut laporan. Ya, saya dan adik akan dukung upaya yang Mama lakukan, ungkap Verrell. Diakui Verrell, tidak hanya akan mendukung upaya hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, Verrell juga mendukung keinginan sang ibunda untuk pisah dari pria yang menikahinya 9 bulan lalu itu. Mama bilang mau pisah, enggak mau lagi rujuk sama dia, Ferry Irawan, dan kita dukung. Mama pastikan dia akan pisah sama Ferry, tegasnya. Verrell juga mengaku sedih dengan kondisi ibundanya. Namun demikian dirinya tetap akan melindungi ibunda Vena Melinda ke depannya. Kita akan tetap mengawal penyelesaian kasus ini. Sebagai anak ke depannya saya akan berupaya melindungi dan menemani Mama. Pokoknya semua yang saya lakukan demi Mama, tandasnya. Selain itu mari kita simak berita yang kedua. Kesal Vena Melinda dianiaya, Verrell sempat ingin pukul Ferry Irawan. Aktor Verrell Bramasta putra Vena Melinda mengaku kesal dengan perlakuan ayah sambungnya, Ferry Irawan yang berani menganiaya ibundanya. Saking kesalnya Verrell ingin memukul Ferry Irawan. Pastinya perasaanku kaget dan bercampur antara sedih dan kesal. Aku sangat syok saat tahu mama aku dianiaya. Kalau memang hukum di dunia ini gak ada, mungkin sudah pengen mukul dia, Ferry Irawan, ungkap Verrell. Namun meski punya keinginan membalas perlakuan Ferry Irawan terhadap ibunya, Verrell tetap berupaya tenang. Dia selalu mengingat nasihat ibunya bahwa kejahatan jangan lagi dibalas kejahatan. Tapi, kan kita nggak bisa gitu. Kita nggak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Bener yang papa bilang, yang papa nasihati, pikirin mama kamu dulu. Jadi, itu yang aku lakuin. Aku kesampingkan rasa emosi, marah, apa, yang penting mama dulu aja, tambahnya. Diakui Verrell, saat dirinya tahu kejadian yang menimpa ibundanya, Verrell langsung berupaya terbang ke Surabaya untuk bertemu dengan ibundanya. Saat aku ketemu pertama kali sama mama, aku ngelihat mama begitu lemah. Saat itu hati aku bercampur banget dengan emosi, tapi aku harus berupaya tenang karena mama aku nangis jadi aku kesampingkan perasaan untuk menenangkan mama dulu, tandasnya. Selain itu mari kita simak berita yang ketiga. Tangis Verrell Bramasta ceritakan titik terendah dalam hidup, Natasha Wilona sampai minta maaf. Verrell Bramasta menceritakan kisah masa lalunya yang sempat diwarnai pengalaman pilu dan nyaris merenggut nyawanya. Kisah yang disebutnya sebagai pengalaman titik terendah dalam hidupnya itu diceritakan kepada mantan kekasihnya, Natasha Wilona. Putra sulung Vena Melinda ini sempat frustasi dan nyaris mengakhiri hidupnya dengan lompat dari apartemen sang mama. Kisah ini berawal ketika Verrell duduk di bangku kelas 3 SMA. Saat itu, Verrell dibekap perasaan sedih dengan perpisahan kedua orang tua yang memutuskan bercerai. Semenjak kedua orang tuanya bercerai, Verrell dan Atala tinggal bersama Vena Melinda. Selama tinggal berbulan di rumah ibunya itu, Verrell tak diperbolehkan bertemu dengan sang ayah, Ivan Fadila. Pada saat itu mama papa aku kan tiba-tiba pisahkan. Terus aku sempet tinggal sama mama, nggak boleh ketemu papa waktu itu, ujar Verrell Bramasta. Dibekap perasaan rindu yang mendalam, Verrell memutuskan diam-diam menemui ayahnya yang tinggal di sebuah apartemen di kawasan Pejaten. Kebetulan saat itu, dia sedang main ke rumah salah satu temannya yang juga tinggal di Pejaten. Pas pulang, main dari rumah teman, aku main ke apartemen papaku karena aku kangen aja. Pas pulang tuh pengen ketemu karena aku baru tahu dia, papa, tinggal di situ, kata Verrell. Setelah pulang ke rumah, sang mama rupanya mengetahui tindakan Verrell dan langsung memarahinya. Ia dan sang mama bahkan sempat berargumen soal langkahnya yang diam-diam menemui papanya. Mamaku bilang kayak, ngapain sih ketemu papa kamu gini-gini segala macem, kata Verrell sembari menangis. Sejak saat itu Verrell yang masih bersedih merasa semua perbuatannya yang dia lakukan selalu salah di mata sang ibu. Ia bahkan merasa hidupnya tak berguna setelah mengalami banyak cobaan saat kedua orang tuanya bercerai. Aku merasa kayak mau bunuh diri. Aku merasa sudah lakuin semuanya dengan baik. Aku coba kuat tapi kok masih salah terus gitu. Sampai akhirnya kayak buat apa aku hidup kalau aku salah terus di mata kalian semua, kata Verrell. Selesai menceritakan kisahnya ke Wilona,
Farel tak menyangka dia akan menangis. Winona yang ada di sampingnya memberikan semangat dan minta maaf. "Kok aku jadi nangis sih?" kata Farel. "Maaf ya Rel, bukan aku berniat membuka luka lama atau pengalaman lama kamu. Tapi apapun masalah terbesar yang kamu lewatin dan trauma terberat yang kamu lewatin, Farel bisa tumbuh jadi anak yang kaya sekarang itu menurut aku yang terbaik dan terhebat," tutur Winona.